Dan saatnya kita update perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Kasus positif COVID-19 di Indonesia resmi menembus angka 1 juta kasus pada hari ini. Hingga hari ini ada 185 dari sekitar 200 negara dan wilayah di seluruh dunia yang telah terpapar COVID-19. Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah mencatat 3 variant of concern atau varian corona yang mutasinya lebih ganas dari yang lainnya. Sejak virus corona pertama nyerang manusia, segala macam berita langsung nyebar secepat kilat. Satu dunia panik. Hampir nggak ada negara yang bisa hidup damai. Nyaris semua orang jadi ikutan takut sama virus ini. Entah karena berita yang bertebaran atau karena keluarganya yang ikut tertular. Dan bisa ditebak, dari ribuan bahkan jutaan cerita dan berita yang nyebar, nggak sedikit yang informasinya bikin kita bertanya-tanya juga. Bahkan ada satu narasi besar yang rasanya bisa ngubah pandangan kita tentang tahun 2020 ini seutuhnya. Tentu kita nggak boleh percaya gitu aja. Kalau udah begini, berita yang judulnya ngagetin pun sekilas jadi masuk akal dan akhirnya menyebar luas. Jadi, hoax dan teori konspirasi di luar sana emang sebanyak garam di luasnya samudra. Tapi coba sebentar bayangin, akan sejahat apa kita kalau dari jutaan orang di PHK, ratusan ribu orang meninggal, ribuan tenaga medis yang harus banting tulang tiap harinya, kita masih menganggap ini semua cuma kebohongan belaka. Demi ngelawan hoax dan teori-teori ngawur dengan cara ngajakin selalu berpikir kritis dalam nanggepin berita. Karena di tengah pandemi gini, penting banget buat kita semua dapetin informasi yang berguna dalam ngelawan penyebaran virus corona. Kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Saat ini, harapan satu-satunya selain menjaga protokol kesehatan yaitu dengan melakukan vaksinasi untuk mengurangi resiko penyebaran virus corona yang ada di Indonesia. Dengan melakukan vaksinasi, kita selangkah lebih maju dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena dengan vaksinasi, kita dapat membentuk suatu imun yang akan tahan terhadap virus corona ini. Semua usaha dan doa yang telah kita lakukan semoga dapat menyudahi segala keresahan yang telah disebabkan oleh pandemi ini. Dan semoga kita semua dapat kembali menjalankan kehidupan normal seperti sedia kala.